Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciano Bandara Starigan dengan NIM 240306054 dari kelas PTNC Prodi Peternakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Yang pertama, proses sintesis kuning telur. Kuning telur atau bisa disebut yolk merupakan bagian telur yang mengandung cadangan nutrisi utama bagi perkembangan embrio sintesis. Kuning telur dimulai di ovarium, tepatnya pada folikel-folikel yang sedang berkembang. Nah, untuk pembentukan kuning telur dipengaruhi oleh hormon estrogen yang merangsang hati untuk menghasilkan berbagai komponen penyusun kuning telur. Dan tahapan sintesis kuning telur itu yaitu pembentukan prekursor di hati. Nah, untuk selanjutnya itu hati menghasilkan vitellogenin dan very low density lipoprotein atau VLDL. Senyawa ini kaya akan protein, lemak, vitamin, serta mineral. Transportasi melalui darah. Jadi vitellogenin dan VLDL dibawa oleh aliran darah menuju ke ovarium. Nah, selanjutnya itu ada penimbunan pada folikel. Nah, zat-zat tersebut diserap oleh folikel yang sedang tumbuh. Nah, penimbunan terjadi secara bertahap sehingga terbentuk lapisan-lapisan kuning telur. Nah, untuk pematangan folikel itu terus membesar hingga mencapai ukuran maksimal. Nah, folikel yang matang disebut follicle degrowth. Nah, selanjutnya itu di ovulasi, kuning telur yang telah matang, yang tadi matang, dilepaskan dari ovarium menuju infundibulum oviduct. Nah, fungsi kuning telur sendiri itu sebagai sumber energi bagi embrio, menyediakan protein dan lemak untuk pertumbuhan embrio, dan mengandung vitamin dan mineral yang sangat penting. Nah, yang selanjutnya itu ada proses sintesis putih telur. Jadi, putih telur atau albumen itu terbentuk setelah kuning telur mengalami ovulasi yang tadi ya, dan masuk ke saluran reproduksi. Pembentukan putih telur terutama terjadi di bagian magnum oviduct. Albumen tersusun atas sekitar 88% air dan 12% protein. Nah, tahapannya itu sendiri untuk sintesis putih telur, yang pertama itu masuknya kuning telur ke magnum ya. Nah, setelah ovulasi kuning telur bergerak menuju magnum. Nah, selanjutnya itu ada sekresi protein albumen. Nah, atau kelenjar pada dinding magnum menghasilkan berbagai protein seperti ovalbumin, ovotransferin, serta ovomucin dan lisozim. Nah, ada juga penambahan air ya. Air ditambahkan bersama protein sehingga terbentuk albumen yang kental. Nah, pembentukan lapisan albumen itu albumen terbentuk menjadi beberapa lapisan, yaitu albumen kental dan albumen encer. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu ada itu pembentukan chalaza, serabut protein membentuk chalaza yang berfungsi menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Nah, untuk lama pembentukannya itu sekitar 2-3 jam di dalam magnum. Nah, fungsi putih telur sendiri itu ada berbagai macam ya. Ada melindungi kuning telur dari benturan, menyediakan protein bagi embrio. Nah, ada juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena mengandung lisozim. Nah, masuk kita yang ketiga yaitu proses sintesis kerabang telur. Nah, ini yang terakhir nih, ini wajib ya. Kerabang telur merupakan lapisan pelindung terluar yang keras. Pembentukannya terjadi di uterus atau shell gland setelah telur melewati isthmus. Kerabang sebagian besar tersusun dari kalsium karbonat atau rumus kimianya CaCO3. Nah, tahapan sintesis kerabang telur sendiri itu meliputi pembentukan membran kerabang ya. Pembentukan membran kerabang. Di bagian isthmus terbentuk membran dalam dan membran luar kerabang.
Nah, selanjutnya itu dia masuk ke uterus. Telur kemudian masuk ke uterus untuk proses mineralisasi ternyata. Nah, selanjutnya pengendapan kalsium. Kalsium dari pakan dan cadangan tulang meduler, ayam diangkut melalui darah menuju uterus. Nah, selanjutnya itu pembentukan kristal kalsium karbonat. Kalsium dan ion karbonat diendapkan pada membran kerabang secara bertahap sehingga terbentuk lapisan kerabang yang keras. Nah, selanjutnya itu pembentukan pori-pori. Kita tahu di kerabang itu ada pori-pori ya. Nah, kerabang membentuk ribuan pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Nah, selanjutnya ada penambahan pigmen pada beberapa jenis ayam ya yang saya ketahui. Ditambahkan pigmen sehingga warna kerabang menjadi coklat, krem atau putih seperti telur yang sering kita lihat di pajak atau di pasar ya. Nah, selanjutnya pembentukan kutikula. Lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir untuk mengurangi masuknya bakteri. Nah, untuk lama pembentukannya sendiri itu sekitar 18 sampai 20 jam. Merupakan tahap terlama dalam pembentukan telur. Jadi itu tahap terlama ya. Nah, untuk fungsi kerabang telur sendiri ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Melindungi si telur dari kerusakan fisik, mencegah kontaminasi mikroorganisme, mengatur pertukaran gas dan penguapan air. Nah, itu sih. Dari itu kita bisa tahu ya apa gunanya kerabang telur itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu yang bisa kita dapatkan, proses pembentukan pada ayam, telur pada ayam berlangsung secara berurutan ya. Kuning telur sintetis di ovarium melalui penimbunan nutrisi pada folikel setelah ovulasi. Putih telur terbentuk di magnum dengan penambahan protein dan air. Selanjutnya, untuk kerabang telur terbentuk di uterus melalui pengendapan kalsium karbonat hingga terbentuk cangkang yang keras. Keseluruhan proses pembentukan satu butir telur memerlukan waktu sekitar 24 sampai 26 jam yang akhirnya telur akan keluar melalui kloaka. Nah, sekian saja pembahasan saya tentang sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Semoga yang saya jelaskan di video ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi semua yang menonton ya. Nah, untuk yang menonton, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.